Pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana ya sebuah negara adidaya itu mikirin soal perang di zaman sekarang? Hari ini kita akan bedah tuntas satu sumber yang menarik banget. Ini sebuah transkrip kuliah geostrategi yang isinya, wah luar biasa. Misi kita sederhana, kita mau ngertiin satu konsep yang namanya shock and awe, atau kalau diartikan guncang dan gentarkan. Dari mana sih asalnya, kenapa dipakai, dan apa artinya ini bagi cara Amerika memandang perannya di dunia? Betul. Dan yang bikin ini menarik ya, adalah gimana cuma satu peristiwa satu aja, yaitu invasi Irak tahun 2003, itu bisa secara fundamental mengubah cara Pentagon berpikir. Dan ternyata, gema dari Perang Vietnam puluhan tahun sebelumnya, itu masih kerasa banget. Kita akan lacak gimana sebuah teori perang yang awalnya dianggap yang radikal lah, justru jadi doktrin utama mereka. Oke, oke. Ayo kita bongkar ini. Kita mulai dari titik baliknya. Tahun 2003. Saat itu ada sebuah ide yang dianggap gila sama para jenderal, tapi hasilnya malah famtin di luar dugaan. Coba deh Anda bayangin situasinya. Pemerintahan Bush saat itu mau invasi Irak. Nah, Secara tradisional, para jenderal di Pentagon itu kan punya aturan baku. Mereka bilang, buat ngelawan 370.000 tentara Irak, ya, kita butuh rasio 3:1. Artinya ya sekitar 1 juta tentara. betul. Dan itu bukan angka asal-asalan ya. Prinsip perang klasik itu ada 3. Konsentrasi kekuatan, artinya pasukan besar-besaran, Aha. lalu menghindari pengepungan, dan yang paling penting, melindungi jalur pasokan. Ini pelajaran yang dipetik dari ribuan tahun sejarah perang, gitu. Hmm. Ini realitas di lapangan. Tapi kemudian Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld datang dan bilang, tidak, lakukan dengan 130.000 orang. Gila kan? Jelas Pentagon menganggap ini gila, tapi Rumsfeld dan timnya punya teori baru. Namanya shock and awe. Idenya itu, jangan selang seluruh tubuh militer lawan. Nggak perlu. Langsung aja potong kepalanya. Teori ini bertumpu pada 3 keunggulan absolut yang Amerika punya saat itu. Pertama, supremasi udara. Langit itu milik mereka. Titik. Nggak ada diskusi. Kedua, kemahatauan teknologi. Ini istilah dari sumbernya ya. Maksudnya, mereka punya satelit yang bisa lihat segalanya, bisa sadap semua komunikasi. Mereka seolah-olah tahu segalanya di darat secara real time. Dan pilar ketiga, ini kuncinya. Pasukan khusus atau Special Forces. Ini bukan tentara biasa ya. Mereka ini pasukan elit terbaik di dunia yang bisa menyusup ke wilayah musuh dan mengarahkan serangan udara dengan presisi yang mematikan. Jadi janjinya adalah perang yang cepat, murah, dan hasilnya telak. Para jenderal jelas skeptis. Mereka menganggap ini fantasi. Tapi ternyata fantasi itu berhasil 100%. Hasilnya memang ya mencengangkan. Perang Irak 2003 itu selesai cuma dalam 3 minggu. Korban di pihak AS sangat minim, kurang dari 200 orang. Dan banyak diantaranya itu karena salah tembak atau kecelakaan. Sementara itu, puluhan ribu tentara Irak tewas. Ada satu momen yang nunjukin dominasi total ini. Disebut Thunder Runs. Jadi pasukan lapis baja AS itu masuk aja ke Baghdad, keliling kota seolah lagi pamer kekuatan, dan gak ada yang bisa menghentikan mereka. Wah, Sumbernya menganalogikan ini kayak seorang petarung yang sengaja salto di tengah pertarungan. Cuma karena dia tahu lawannya itu jauh di bawah level dia. nah di sini bagian yang sangat menarik. Sumber ini berpendapat kalau keberhasilan ini bukan karena doktrinnya yang jenius secara universal, tapi karena ada 3 kondisi unik di Irak waktu itu. Tepat sekali. Ini adalah 3 faktor kunci yang bikin shock and awe berhasil di sana dan mungkin nggak bisa diulang di tempat lain. Pertama, Saddam Hussein itu nggak punya pertahanan udara. Tunggu-tunggu, itu aneh kedengarannya. Saddam kan bukan pemimpin naif. Kok bisa dia salah perhitungan separah itu? Apalagi setelah Perang Teluk pertama tahun 91. Nah, justru karena pengalaman di tahun 91 itu, dia belajar 2 pelajaran yang salah. Satu, dia sadar nggak akan pernah bisa ngalahin AS dalam perang konvensional. Dua, dia yakin AS nggak akan pernah mau menggulingkannya. Ah, Jadi, buat apa buang-buang uang buat pertahanan udara? Dia lebih fokus pakai sumber dayanya untuk menekan pemberontakan di dalam negeri. Dia sama sekali nggak siap digulingkan. oke, masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, Medannya, Irak itu kan gurun, datar, terbuka. sempurna untuk supremasi udara. Tepat, sempurna buat satelit, buat pasukan khusus yang bergerak bebas.
nggak ada tempat bersembunyi. Dan yang ketiga, katanya ini elemen kejutan ya. Betul. Belum pernah ada yang perang dengan cara kayak gini. Saddam itu dibuat bingung total. Pasukan khusus AS beroperasi sangat intens di Irak bagian barat. Saddam kira serangan utamanya dari sana. Jadi dia memindahkan pasukannya ke sana. Iya, dia geser pasukan elitnya ke barat, dan akibatnya, Baghdad jadi terbuka dari timur, tempat serangan utama yang sebenarnya datang. Dia kena tipu mentah-mentah. Dan karena dianggap sukses besar, AS langsung menggandakan investasi pada doktrin ini. Jumlah pasukan khusus itu melonjak dari 38.000 sebelum 2001 jadi 73.000 hari ini. Anggarannya juga naik gila-gilaan, dari 2 miliar dolar jadi hampir 14 miliar dolar. Dan itu, Itu baru angka resmi. nah, itu dia. Itu baru angka resmi. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting. Kenapa keberadaan pasukan khusus sebanyak ini justru bisa jadi masalah? Kan bagus punya pasukan elit. Secara tradisional, militer itu kan sangat hierarkis. Tujuannya untuk menjaga disiplin dan kontrol. Pasukan khusus ini beroperasi di luar struktur itu. Mereka lebih independen. Dan orang-orang yang jadi sukarelawan untuk unit ini, secara psikologis, itu beda dari kita. Sumbernya ngasih contoh ekstrim. Tes pertama untuk SES Inggris, itu lari 6 maraton dalam 5 hari di gunung sambil bawa ransel isi batu bata. Gila. Dan tes terakhirnya itu simulasi penyiksaan. Seorang anggota pasukan khusus pernah bilang dalam wawancara, pilihannya cuma dua, jadi pasukan khusus atau merampok bank. Wow! Mereka ini individu yang bisa dibilang kecanduan resiko dan kekerasan. Dan sekarang ada 73.000 dari mereka yang beroperasi di seluruh dunia. Jadi apa artinya semua ini? Sumber ini berpendapat shock and awe itu lebih dari sekedar doktrin perang. Ini adalah sebuah teori imperium. Tepat. Jika kita hubungkan ke gambaran yang lebih besar, iya, doktrin ini memungkinkan Amerika menjalankan imperiumnya tanpa rasa bersalah dan tanpa beban demokrasi. Maksudnya gimana tuh, tanpa beban demokrasi? Pasukan khusus ini melakukan pekerjaan kotor secara diam-diam. Perang bisa terjadi tanpa persetujuan publik karena cepat dan korbannya nggak terlihat. Oke, jadi militer AS ingin lepas dari belenggu demokrasi. Kenapa? Jawabannya ada di trauma Perang Vietnam. Tepat sekali. Perang Vietnam itu luka yang sangat dalam. Bayangkan, 3 juta tentara AS dikirim, 58.000 tewas. Perang ini sangat tidak populer. Puncaknya itu tahun 1971, rilis Pentagon Papers. Dokumen rahasia ini bocor dan mengungkap 3 hal yang bikin publik marah besar. Apa saja itu? Pertama, pemerintah ternyata sudah bohong dan diam-diam memperluas perang. Kedua, para pemimpin tahu perang ini nggak mungkin dimenangkan. Nggak mungkin dimenangkan. Iya, musuh bisa berenang di bawah tanah lewat terowongan dan justru dipersenjatai oleh bom AS yang nggak meledak. Dan yang ketiga ini yang paling menyakitkan mungkin. Alasan AS tetap berperang itu cuma demi kredibilitas. Mereka nggak mau kehilangan muka atau ditertawakan dunia. Akibatnya, militer merasa dikhianati. Dikhianati oleh politisi, media, dan publik. Mereka merasa demokrasi adalah musuh terbesar dalam upaya mempertahankan imperium. Maka shock and awe adalah jawaban untuk Vietnam. Sebuah cara berperang tanpa perlu wajib militer, tanpa korban yang memicu protes, dan tanpa perlu persetujuan publik. Sebuah alat untuk memisahkan imperium dari demokrasi. Uniknya, ini adalah teori imperium Amerika yang kedua. Teori pertama pasca Perang Teluk 1991 justru sebaliknya. Benar. Teori pertama itu intinya menahan diri. Tujuannya terbatas, bertindak bersama koalisi internasional, dan di bawah payung PBB, menunjukkan kerendahan hati. Nah, kedengarannya kan lebih bijak. Kenapa mereka beralih dari model itu ke model shock and awe yang agresif ini? Sumber ini pakai analogi yang menarik banget. Bayangkan seorang ayah miliarder yang bijaksana mewariskan kerajaannya pada putranya. Sang ayah berpesan, dengarkan para penasihatku yang berpengalaman. Tapi begitu sang ayah wafat, Hal pertama yang dilakukan putranya adalah memecat semua penasihat itu. tepat, dan mempekerjakan teman-temannya untuk melakukan hal-hal bodoh. Kenapa? Karena itu menyenangkan. Apa gunanya punya imperium jika Anda tidak bisa meledakkan sesuatu sesuka hati? Kesombongan ini ya. Dan kesombongan ini menciptakan 3 masalah fundamental. Pertama, komitmen berlebihan. Percaya bisa ada di mana-mana, melawan semua perang sekaligus,
Kedua, kurang fokus strategis. Nggak punya rencana jelas selain mempertahankan kekuasaan. Dan ketiga, hubris. Keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menantang Anda. Dan inilah ironinya. Di tengah kesombongan itu, kapasitas militer AS justru menyusut. Benar. Angkatan Laut dari 7.600 kapal pada 1945 menjadi hanya 475 hari ini. Kapasitas manufaktur juga hilang. Untuk setiap satu kapal yang dibuat AS, Tiongkok bisa membuat 300. Ada jurang besar antara persepsi kekuatan dan realitas kapasitas. jadi kita telah menelusuri sebuah garis dari trauma Vietnam ke keberhasilan unik di Irak hingga lahirnya sebuah teori imperium baru yang memungkinkan perang tanpa beban demokrasi. Dan pada akhirnya, doktrin ini melahirkan sebuah kesombongan yang membuat Amerika Serikat punya komitmen global yang sangat besar, namun dengan sumber daya yang semakin terbatas untuk menopangnya. Sebuah paradoks yang berbahaya. Sangat berbahaya. Sumber ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran akhir yang cukup provokatif. Generasi pemimpin yang mengalami Perang Dunia II, mereka tahu betul betapa mengerikannya perang. Mereka melihatnya langsung. Tapi bagi generasi yang lebih baru, perang di tahun 2003 itu tampak seperti video game. Bersih, jauh, tanpa darah yang terlihat. Pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, jika para pemimpin sebuah negara mulai melihat perang seperti video game, apa dampaknya terhadap kemauan mereka untuk memulai perang dan pemahaman mereka tentang biaya sesungguhnya dari perang itu sendiri?